Spill nggak income per bulannya berapa? 1 miliar, 1 miliaran. 1,1 1,1 juta miliar. miliar ya. Ya. Oke. Banyak orang gak mau jadi karyawan karena mereka berpikir kalau jadi karyawan itu susah buat kaya raya. Apalagi beredar juga anggapan-anggapan seperti kan gaji karyawan segitu-gitu aja. Atau sebanyak-banyaknya duit karyawan dia tetap bawahan. Gara-gara itu, orang-orang jadi makin memandang sebelah mata posisi ini. Padahal karyawan juga bisa jadi kaya loh. Bahkan lebih kaya dari pengusaha sekalipun. Gak percaya? Sebelum kita lanjut, disclaimer dulu ya. Konten yang terdapat pada video ini bertujuan untuk memberikan informasi dan hiburan, tidak untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan atau nasihat keuangan. Tonton video lengkap sampai habis agar tidak ada informasi yang terlewati. Share juga video ini agar kita bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa seorang karyawan menjadi kaya raya? Apa yang bisa dilakukan oleh karyawan agar jadi kaya? Apakah mungkin kekayaan seseorang karyawan mengalahkan pengusaha? Jawabannya akan kamu temukan dalam video ini. Jadi, tonton terus videonya sampai akhir yuk. Jangan lupa juga buat like, komen, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh kenalanmu ya, agar semakin banyak orang yang tahu informasi penting seputar menjadi kaya. Anggapan terkait karyawan yang gak bisa kaya ini awalnya muncul karena secara statistik gaji karyawan di perusahaan manapun akan selalu stabil dari bulan ke bulan. Iya sih memang. Dampak positifnya, karyawan jadi bakal terhindar dari penurunan pendapatan. Tapi kan, selain gak turun, pendapatannya juga gak naik. Misal nih, karyawan dikontrak oleh perusahaan dalam 2 tahun dengan gaji 6 juta per bulan. Berarti, selama 2 tahun, pendapatannya akan tetap segitu. Kecuali kalau tiba-tiba ada kenaikan gaji. Tapi kan, kenaikan gaji juga jumlahnya nggak signifikan banget. Hal ini berbeda dengan ketika kita menjadi pengusaha. Meskipun pendapatannya bisa naik turun, tapi pengusaha lebih berpeluang mendapatkan uang dalam jumlah banyak. Artinya, pengusaha jauh lebih berpeluang menjadi kaya dibanding karyawan. Sebenarnya, pendapat ini nggak sepenuhnya keliru sih. Tapi, apa benar selamanya selalu begitu? Faktanya, di lapangan banyak juga kok karyawan yang berhasil menjadi orang sukses serta hidup berkecukupan. Sebaliknya, gak semua pengusaha secara otomatis menjadi kaya raya. Ada juga di antara mereka yang masih belum berhasil dan hidup tertati-tati. Kaya atau tidaknya seseorang kan sebenarnya gak bisa ditentukan dari apakah kita karyawan atau pengusaha. Melainkan dari bagaimana pribadi dan sikap yang kita ambil, terutama dalam mengelola uang. Mari kita perkirakan estimasi pendapatan pengusaha dan karyawan. Pengusaha UMKM misalnya. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga. Sebuah usaha bisa dikatakan sebagai UMKM bila memiliki keuntungan dari usahanya sebesar 300 juta rupiah dan memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak 50 juta rupiah. Mengacu pada definisi tersebut, berarti bisa kita asumsikan kalau pendapatan pengusaha UMKM kurang lebih berkisar di angka 300 juta. Bisa lebih maupun kurang. Nah, kalau kita perhatikan dengan seksama, karyawan juga sebenarnya sangat mungkin loh punya penghasilan di angka segitu. Apalagi karyawan-karyawan dengan posisi tinggi di suatu perusahaan atau karyawan-karyawan kelas internasional. Belum lagi, karyawan juga biasanya dapat tunjangan, uang saku perjalanan, aset, dan sejenisnya. Jika dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, hal itu bisa sangat berguna. Jadi pandangan terkait karyawan gak bisa kaya raya tuh sama sekali gak relevan. Ya, apalagi di zaman sekarang. Sekalipun kita seorang karyawan, jika kita bisa mengelola pendapatan dengan maksimal, kita juga bisa jadi kaya raya. Kuncinya adalah mengatur uang. Jangan sampai pendapatan yang kita peroleh habis untuk hal-hal yang gak berguna.
Sebisa mungkin, kita harus menghindari gaya hidup konsumtif. Bukan berarti kita nggak boleh beli apa-apa loh ya. Kita boleh berbelanja kok. Berbelanja kan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan juga. Yang perlu kita perhatikan adalah saat berbelanja, kita harus memahami skala prioritas. Utamakan hal-hal yang dibutuhkan dibanding hal-hal yang hanya diinginkan. Selain itu, kebutuhan-kebutuhan pokok pun masih bisa diatur lagi. Jangan mentang-mentang kita butuh pakaian musim dingin misalnya, terus kita jadi beli beraneka macam dengan alasan butuh. Kalau kayak gitu, bisa-bisa pengeluaran kita sama banyaknya. Cobalah untuk menerapkan gaya hidup minimalis. Lebih baik punya satu barang dengan kualitas terbaik dibanding membeli banyak barang yang hanya didasarkan pada selera. Keputusan seperti ini mungkin memang kelihatan sepele, tapi jika diperhitungkan dengan matang, sangat bisa membantu menekan pengeluaran. Jadi, uang kita nggak habis untuk hal-hal yang nggak berguna deh. Oh iya, satu hal lagi. Karena punya stabilitas dan pendapatan yang jauh lebih terjamin, karyawan biasanya jadi tergoda untuk ngambil cicilan. Nah, ini nih yang bisa jadi penyakit. Mengambil cicilan, apalagi kalau terlalu banyak, bisa memberi dampak pada keuangan kita. Ya emang sih, dengan mencicil kita bisa mendapat apapun yang kita mau dengan mengeluarkan uang yang kelihatannya sedikit, padahal kalau diperhatikan bunganya wah nggak main-main. Sebaiknya alokasikan dana yang kita punya untuk hal lain yang lebih positif dan berpeluang mendapatkan uang lebih banyak. Seperti berinvestasi misalnya. Sekarang kan sudah banyak instrumen-instrumen investasi terpercaya yang bisa membuat uang kita berlipat ganda. Atau bisa juga berinvestasi dengan membeli properti, tanah, emas, atau benda-benda lainnya yang harganya berkemungkinan melonjak di masa depan. Kalau sudah seperti ini, bukan tidak mungkin kalau karyawan bisa jauh lebih kaya dari pengusaha. Ya meskipun sebenarnya poin pentingnya bukan tentang kaya-kayaan atau perlombaan menjadi lebih kaya antara pengusaha dan karyawan sih. Maksud dari video ini sebenarnya adalah untuk mengubah mindset kamu yang berpikir kalau karyawan itu nggak bisa kaya. Mulai detik ini, hilangkan pemikiran semacam itu ya. Karyawan bisa kok jadi kaya sebagaimana pengusaha. Penjelasan dalam video ini juga nggak lagi berusaha membanding-bandingkan posisi karyawan dan pengusaha. Meskipun hampir sepanjang video memperlihatkan keuntungan menjadi karyawan, bukan berarti posisi karyawan tuh jauh lebih baik dari pengusaha. Keduanya sama-sama baik kok, tergantung bagaimana individu mengatur dan mengelolanya. Intinya, mau menjadi karyawan atau pengusaha, kamu sama-sama bisa kaya. Toh sama halnya dengan seorang karyawan yang harus memperhatikan pengeluaran dan gaya hidup. Pengusaha juga harus bersikap demikian, agar uangnya tidak habis untuk hal-hal yang tidak perlu. Jadi, sekarang kamu gak perlu pusing-pusing lagi mikirin mau jadi karyawan atau pengusaha. Tinggal disesuaikan saja sama preferensimu. Cobalah untuk mengenal dirimu sendiri dengan baik sebelum menentukan akan terjun di jalan mana. Misalnya dengan memperhatikan karakteristik diri. Kamu lebih suka peran yang teratur atau peran yang fleksibel? Kalau kamu lebih suka fleksibel, mungkin membangun usaha lebih cocok buat kamu dibanding menjadi karyawan. Sebaliknya, kalau kamu lebih suka pekerjaan yang dijadwal dari pagi hingga sore atau pola kerja yang terstruktur, kamu cocok jadi karyawan. Kedua pilihan antara menjadi karyawan atau pengusaha sama-sama baik, sama-sama bisa bikin kita kaya. Tinggal bagaimana kita menyelaraskannya dengan diri kita. Selalu belajar untuk mengelola keuangan dengan baik dan hindari gaya hidup konsumtif. Dengan begitu, kita bisa hidup berkecukupan, terlepas dari apapun posisi dan peran kita. Nah, demikian sekilas penjelasan tentang karyawan-karyawan yang lebih kaya dari pengusaha. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya yang mungkin akan membantu kita menjawab salah satu pertanyaan penting dalam hidup, kapan kaya? Sampai jumpa di video selanjutnya.